Oke, selamat sore. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai sunscreen atau tabir surya. Oke, sunscreen atau tabir surya itu merupakan suatu sekian farmasi melindungi kulit kita terhadap paparan UV. Jadi perlu kita kenali dulu UV itu sebenarnya apa sih? UV itu suatu energi yang dikeluarkan dari matahari. Ada UVA, UVB, dan UVC. Perbedaannya ada di panjang gelombangnya. Ada yang 400 sampai 320 newton, yaitu UVA. Nah, UVA ini bisa menembus sampai ke bagian dermis, sehingga nanti dapat memberikan beberapa efek biologi seperti oksidatif, base dan strain modification. Ini terkait dengan perubahan DNA, karena DNA kan adanya di bagian dermis. Jadi sangat berbahaya ketika UVA yang cukup tinggi. Sedangkan UVB yaitu ada pada panjang gelombang 320 hingga 280 nanometer. Dia hanya mampu menembus sampai bagian epidermis. Tapi ketika paparannya pun cukup tinggi atau terus-menerus, dapat juga memberikan efek negatif seperti adanya perubahan siklus sel, cyclopyrimidine, mutasi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada UVC. UVC ini jarang kita dengar. Panjang gelombangnya 280 sampai 100 meter. Nah, UVC ini tidak sampai ke bumi karena dia terhalang oleh lapisan ozon. UVA sendiri dibagi dua, ada yang short wave dan long wave. Dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Short wave itu 320 sampai 400. 320 sampai 340 ya. Sedangkan long wave itu 340 sampai 400. Lihatnya yang di bawah ini ya. Nah, sebenarnya sinar UV itu merupakan suatu yang tidak dapat kita hindari juga, karena kita tetap membutuhkannya, apalagi sekarang lagi COVID. Di Timur pada setiap jam 8 sampai jam 10, karena klaim merupakan sinar matahari yang baik untuk mendukung pertumbuhan vitamin D. D itu merupakan suatu hormon esensial yang penting dalam tubuh kita untuk berbagai proses metabolisme, salah satunya pada pertumbuhan tulang. Nah, di COVID ini juga membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sunlight ini sendiri dia berperan dalam mengkonversi provitamin D3 atau 7 dehidrokolesterol yang disimpan di hutan untuk vitamin D3 atau prekalsiferol. Sunlight juga membantu perubahan prekolekalsiferol menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol. Jadi perlu diingat bahwa sunlight ini kita tetap perlu, tapi jangan berlebihan. Kalau misalnya memang terpaksa untuk berada di bawah paparan matahari dalam jangka yang lama, gunakanlah sunscreen. Nah, kita sekarang akan bahas mengenai sunscreen. Masih ada sedikit tentang UV. Tadi sudah dijelaskan UVA sampai ke dermis, Ini juga ada beberapa efek lainnya dari UV, bisa kalian baca sendiri. Ada wrinkle, kerutan halus, kemudian skin laxity, ada kulit kering, ada uneven skin tone, warna kulit yang jadi tidak merata, ataupun mengganggu proses penyembuhan luka di kulit. Nah, mekanisme sunscreen dalam melindungi kulit kita dari matahari itu ada tiga. Ada dengan menyerap sinar matahari, absorb, ada scatter, jadi dia membelokkan sinar matahari, dan reflect, kalau reflect memantulkan. Tergantung dari sunscreen agent apa yang kita gunakan.
Kita fokus ke sunscreen yang sifatnya topikal ya pada pembahasan kali ini. Walaupun ada juga yang sistemik, tapi seringkali kita sebutnya bukan sunscreen, tapi sebagai antioksidan saja. Nah, yang topikal ini ada yang organik dan anorganik. Yang organik ini bisa kita sebut juga dengan sunscreen chemical atau sunscreen yang sifatnya itu secara kimia. Maka dia itu kerjanya dengan menyerap sinar UV. Bentar. Ibu, dengan menyerap sinar UV. Sinar UV yang diserapnya tergantung ada sunscreen agent yang hanya dapat menyerap UVA. Contohnya benzofenon, seterusnya. Ada juga sunscreen yang hanya spesifik untuk menyerap UVB. Contohnya ada PABA, Sinamat, dan lain-lain. Namun ada juga sunscreen yang memiliki kemampuan untuk menyerap UVA dan UVB. Bisa kita sebut dengan filter broad spektrumnya luas. Contohnya Ekamsul, Silatrizol. Ini yang di dalam adalah merek dagangnya. Sedangkan sunscreen anorganik kita sebut dengan sunscreen yang kerjanya secara fisik. Bekerjanya dengan scattering atau reflecting. Jadi dengan memantulkan UV yang sampai ke kulit kita. Contohnya ada stadium dioxide dan lain-lain. Ini ada beberapa. Kenapa, Nina? Ibu mohon maaf, suaranya double, jadi agak kurang jelas. Cek, kenapa? Ibu mohon maaf, suaranya double, jadi agak kurang jelas. Oke, baik. Ibu mohon maaf untuk suaranya double, jadi kurang jelas, Ibu. Kalau ini terdengar? Terdengar, Bu, tapi suaranya mantul. Kalau gini? Saya nggak bisa dengar. Ibu sudah. Ini masih cek, terdengarkah? Sudah, Ibu. Oke. Ini ada beberapa contoh UV filter dan konsentrasi yang biasa digunakan. Jadi up to persen ini maksudnya konsentrasi maksimum yang boleh digunakan. Namun dia itu bisa berbeda konsentrasi maksimumnya di setiap negara tergantung ketentuan masing-masing negara. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh tipe kulit kebanyakan di negara tersebut. Misalnya kalau tipe kulit Asia, dia cenderung lebih tahan terhadap sinar matahari, tapi kalau misalnya tipe kulit Europe, atau boleh dia lebih mudah mengalami burning, misalnya, atau kemerahan, maka sunscreen-nya pun berbeda jumlah yang dibutuhkan untuk proteksi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai chemical sunscreen, atau tadi organic sunscreen, yaitu sunscreen yang bekerjanya dengan cara absorbing dan
transforming. Jadi dia itu ketika diaplikasikan di kulit kita, kemudian misalnya terkena sinar matahari, sunscreen-nya ini akan menyerap sinar matahari tersebut dan mengubahnya menjadi energi panas. Jadi ketika sunscreen-nya ini terkena sinar matahari, dia itu akan tereksitasi dari keadaan dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika sunscreen ini akan kembali ke ground state dari tingkatan energi yang lebih tinggi tadi, dia akan mengemisikan suatu energi yang nilainya itu lebih kecil dibandingkan dengan energi yang dia serap. Biasanya bentuknya itu radiasi dengan panas yang mild atau panasnya itu ringan. Chemical sunscreen-nya tadi sudah dijelaskan juga ada dua, ada UVB filter, ada UVA filter. Nah, biasanya chemical sunscreen ini struktur kimianya itu memiliki gugus aromatik dan juga gugus karbonil. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada gugus karbonilnya dan gugus aromatiknya. Gugus karbonilnya ini biasanya nanti yang akan diserang oleh sinar mataharinya, gugus aromatiknya untuk menstabilisasi sunscreen agent-nya. Oke, ada 8 kelas dari chemical sunscreen ini. Yang pertama ada PABA, para-amino-benzoic acid. Dari namanya sudah bisa kita tebak ya strukturnya seperti apa. Para berarti 1,4. Jadi karbonilnya di 1, aminnya di 4. Para-amino, ini amin, benzoic di sini. Di sini benzoat ya, acid. Nah, PABA juga memiliki beberapa turunan, ada padimat O, padimat A, biasanya hanya berbeda di gugus-gugus tambahannya. Sinamat strukturnya seperti ini, tetap ada karboksilatnya, ada aromatiknya dan ada karboksilatnya. Kemudian untuk salisilat mirip dengan PABA, cuma dia orto, jadi 1,2. Kalau PABA kan 1,4. Kalau salisilat 1,2. Sama ada karboksilat dan aromatiknya. Begitu juga seterusnya. Nah, ini adalah panjang gelombang yang mampu diabsorb oleh sunscreen tersebut. Dan ini maksimal proteksinya di panjang gelombang berapa. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sunscreen yang broad spectrum, tapi kalian cuma punya sunscreen agent yang spesifik terhadap UV tertentu, bisa kalian gabungkan. Misalnya, kalian membuat sunscreen broad spectrum, tapi isinya padimat A dan Usolex misalnya. Yang satu untuk UVA-nya, yang satu untuk UVB-nya. Itu boleh digabungkan. Oke, ada beberapa penjelasannya. Yang pertama tadi PABA. PABA itu dia sifatnya polar. Jadi ketika dia sifatnya polar, bisa kalian formulasikan di dalam air atau dispersikan di dalam air misalnya. Bentar ya, azan.
Oke, kita lanjutkan. Sampai PABA ya. Oke, PABA itu sifatnya polar, jadi bisa kalian dispersikan atau larutkan di air. Jadi nantinya bisa kalian bentuk emulgel, atau kalau misalnya tetap mau membuat krim, berarti kalian dispersikannya di fase airnya. Nah, kemudian bisa dilihat dari strukturnya tadi bahwa PABA itu mengandung gugus amin dan gugus karboksilat. Karena ada dua gugus ini, maka dia itu sensitif terhadap pH. Jika kita tambahkan NaOH atau kita basahkan misalnya, H-nya ini bisa terlepas ditarik oleh ion OH-. Tapi kalau misalnya kita formulasikan di pH yang asam, si nya di sini bisa terprotonasi. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan PABA, tolong dicek pH-nya secara berkala. Karena perubahan gugus di sini nanti bisa berimpact juga pada kemampuannya dia untuk menyerap UV. Kelemahan lain dari PABA, dia itu cenderung berubah warnanya ketika terpapar dengan udara. Jadi kalau misalnya kalian sudah pakai sunscreen yang mengandung PABA, terus seiring dengan berjalannya waktu kulit kalian jadi agak abu-abu atau jadi ada white cast-nya, itu kemungkinan karena PABA yang terdegradasi ketika dia kontak dengan udara dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dia juga memberikan efek alergi pada orang tertentu karena banyaknya beberapa kasus akibat penggunaan PABA ini. Salah satu turunan PABA yaitu Padimat A di-ban di US. Jadi tidak boleh lagi digunakan di US. Kemudian yang kedua ada salisilat. Tadi dia sudah dilihat ya, ini yang salisilat. Dia itu gugusnya orto, jadi 1-2. Dia lebih stabil dibandingkan PABA karena posisi 1-2-nya ini. Dan dia juga menunjukkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dari PABA. Maka salisilat masih boleh dipergunakan sampai sekarang, berikut dengan turunannya. Kemudian sinamat. Sinamat ini dia tidak larut di air. Jadi kalau misalnya kalian mau bikinnya krim, sinamat didispersikan di fase minyaknya. Contohnya ada balsam peru, kokalips, cinnamic aldehyde. Kemudian benzopenon. Benzopenon juga dia memperbaiki sifat PABA yang mudah menimbulkan alergi tadi, jadi masih boleh digunakan. Dan yang terakhir adalah di benzoyl metan. Dia itu khusus untuk absorb UVA, tapi dia itu meningkatkan resiko dermatitis sehingga dia dilarang atau sudah tidak disetujui lagi penggunaannya di US. Biasanya kalau udah mulai tidak disetujui di suatu negara, negara lain akan mengikuti. Namun tergantung dari penelitian di negara masing-masing tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah physical sunscreen. Jadi sunscreen yang anorganik atau sunscreen yang sifatnya itu, cara kerjanya itu
scattering dan reflecting, membelokkan atau memantulkan UV kembali ke environment, ke lingkungan. Dia itu biasanya lebih rendah toksisitasnya. Kenapa? Karena dia itu hanya diam di atas atau permukaan epidermis. Jadi dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan kalau yang anorganik kadang dia masih bisa masuk ke lapisan epidermis kita. Yang paling terkenal ada dua, titanium dioxide dan zinc oxide. Nah, tapi walaupun dia aman dan cenderung efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kulit kita, ada suatu sifat yang sangat khas dari anorganik sunscreen ini, yaitu dia membentuk film yang opak. Opak itu agak keputihan. Jadi kalau misalnya kalian pakai sunscreen, terus meninggalkan white cast, kayak ada lapisan putih di atas kulit kalian, kemungkinan besar itu akibat dari titanium dioxide dan zinc oxide-nya. Nah, kebanyakan kan kita nggak mau ya warna kulitnya ada lapisan putihnya. Jadi dia tidak diterima secara kosmetikal lah. Sekarang ini banyak dikembangkan titanium dioxide dan zinc oxide yang diturunkan ukuran partikelnya hingga ukuran mikron. Karena pada ukuran mikron ini penampilannya menjadi lebih translucent atau transparan. Nah, tapi perlu diingat bahwa jangan sampai titanium dioxide dan zinc oxide ini lebih kecil lagi, diturunkan ukuran partikelnya hingga ukuran nano. Karena ketika ukurannya nano, dia beresiko untuk masuk ke dalam jaringan tubuh melalui rongga-rongga kulit. Ketika dia masuk, dia bisa menimbulkan toksisitas tertentu. Berdasarkan sifat fisiknya, physical sunscreen ini dibagi menjadi 4. Ada yang bentuknya seperti minyak, tapi dia polar oil. Contohnya ada octinoxat, octisalat, dan seterusnya. Nah, polar oil ini, kekurangannya, ketika kita menggunakan sunscreen ini, biasanya sediaan akhirnya itu terkesan lebih berminyak, greasy, jadi nggak enak kalau dipakai di kulit. Yang kedua ada oil soluble crystalline solid, jadi dia bentuknya padatan, kristalin, dan padatannya ini larut dalam minyak, contohnya avobenzone. Jadi kalau yang ini bentuknya seperti minyak, kalau yang ini bentuknya padatan, tapi padatannya bisa dilarutkannya di minyak. Kekurangannya juga sama. Biasanya si oil soluble crystalline solid ini membutuhkan minyak yang cukup banyak untuk melarutkannya, sehingga nanti hasil akhir sediaannya akan terasa berminyak. Nah, balik lagi, sunscreen ini kan pasti kita gunakan pada siang hari ya, pada pagi atau siang hari ketika kita terpapar sinar matahari. Nah, pasti nggak enak rasanya ketika kita menggunakan suatu sediaan yang berminyak untuk beraktivitas di siang dan pagi hari. Kalau misalnya kayak krim malam, bentar ya. Beda kalau misalnya kita menggunakan krim malam, kan itu agak sedikit berminyak, tapi kita nggak masalah menggunakan krim malam yang agak sedikit berminyak, toh hanya dipakai untuk tidur gitu kan. Tapi kalau sunscreen pasti kan nggak enak ya. Jadi ini menjadi suatu masalah jika kita mengembangkan sunscreen menggunakan sunscreen agent yang polar oil ataupun oil soluble crystalline solid. Nah, yang ketiga ada yang bentuk fisiknya itu seperti garam, tapi dia larut di air. Contohnya ensulizol. Sebenarnya ini suatu keuntungan, dia bisa larut di air, jadi nanti sediaan akhirnya itu tidak berminyak ketika diaplikasikan di kulit. Tapi sayangnya, water soluble salt ini, ketika kita dispersikan ke dalam suatu polimer, dia itu bisa menurunkan viskositas
dari polimer tersebut. Makanya nanti sediaannya cenderung cair. Dan yang terakhir ada insoluble powder atau partikulat. Jadi ini partikulat yang sistemnya itu tidak terlarut di air ataupun minyak. Jadi dia hanya terdispersi. Biasanya ketika kita menggunakan sunscreen agent yang insoluble powder, hasil akhir sediaannya itu ketika diaplikasikan di kulit terasa kering ataupun draggy. Draggy itu jadi kalau kita aplikasikan kulit kita tuh kayak ketarik. Selain itu juga dia tadi ada white cast-nya, jadi kayak ada meninggalkan lapisan putih di kulit. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Jadi untuk yang greasy atau terasa berminyak, bisa kita tambahkan powder. Jadi si powdernya tadi akan menyerap kelebihan minyak, sehingga sediaan kita terasa lebih nyaman ketika digunakan. Yang kedua, bisa kita tambahkan oil soluble film forming polymer. Jadi polimer yang bisa larut di oil untuk meningkatkan konsistensinya. Jadi ketika dia lebih viskos, biasanya si minyaknya itu jadi terjerap di dalamnya dan tidak meninggalkan rasa berminyak di kulit. Nah, untuk mengatasi draggy atau kulit kering tadi, bisa kita tambahkan emulsion, atau bisa kita coba alternatif lain dengan pengaplikasian menggunakan spray. Kan sekarang sudah cukup banyak ya sunscreen yang aplikasinya itu di spray. Selain tidak berasa kering, pengaplikasian menggunakan spray ini jauh lebih merata di kulit. Karena pengaplikasian physical sunscreen atau sunscreen yang anorganik ini, dia harus merata di seluruh permukaan kulit, karena dia kan sifatnya akan memantulkan atau membelokkan. Kalau misalnya bolong-bolong, UV-nya masih bisa masuk ke kulit yang tidak terlindungi oleh UV tersebut. Sunscreen agent tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, tolong leave dulu, terus join lagi ya. Ini tinggal 9 menit soalnya. Baik, Bu.